Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Puji syukur, mari kita panjatkan kedat Allah Rabbul Ghafur. Tak lupa salawat beserta salam, semoga selamanya senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang media pembelajaran dari pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan materi tentang sujud syukur, sujud tilawah. Baik, pertama mari kita cermati dua gambaran dari gambar ini. Pertanyaan, sujud apa yang dilakukan oleh para pemain sepak bola seperti yang tergambar di atas? Atau seperti yang dilakukan oleh gambar anak-anak yang lulus sekolah. Kedua, apakah dari kalian ada yang pernah melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Kalau ada yang sudah, apa itu sujud syukur, sahwi, dan juga sujud tilawah? Lalu bagaimana cara melakukan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Apa hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dalam menjalankan kehidupan? Baik, kita uraikan satu persatu. Yang pertama, sujud syukur. Nah, lihat dari video ini. Ini kita cermati ada dua anak perempuan dalam gambar ini ada dua anak perempuan dan laki-laki yang mendapatkan piala. Oke, sujud syukur. Pengertiannya. Yang dimaksud dengan sujud syukur adalah bentuk syukur kepada Allah atau berterima kasih kepadanya. Sedangkan sujud syukur sendiri berarti sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan. Baik itu terhindar dari bahaya atau malapetaka. Seperti kita berjalan. Ketika di perjalanan ada pohon tumbang. Dan alhamdulillah pohon yang tumbang itu tidak mengenai kita. Maka di sana disunatkan untuk melakukan sujud syukur. Atau kita memperoleh kenikmatan, mendapatkan piala, mendapatkan penghargaan, dan lain sebagainya. Maka disunatkan untuk melaksanakan sujud syukur. Baik. Lalu bagaimana cara melakukan sujud syukur? Di sini ada prakteknya dalam berupa foto. Dari mulai kita membaca niat sampai takbiratul ihram. Yang pertama takbir dengan niat sujud syukur. Yang kedua, sujud hanya dilakukan sekali dengan membaca. Nah ini bacaannya. Robbi awjidni an ashkuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah selanjutnya takbir, Allahu Akbar, lalu duduk dan langsung sujud. Setelah sujud, memberi salam sambil menghadapkan wajah seperti halnya pada sholat biasa yaitu ke kiri dan ke kanan. Lalu membaca salam. Kapan dilakukannya sujud syukur? Nah, dilakukan sujud syukur ya kembali lagi kepada tadi ketika kita mendapatkan nikmat atau sebuah anugerah. Yang pertama, sujud syukur itu tidak termasuk ke dalam sholat wajib atau sujud yang termasuk sujud wajib karena tidak mempunyai waktu. Dilakukannya pun di luar waktu sholat dan bukan sujud pada sujud sholat. Yang kedua, dilakukan ketika mendapat keuntungan atau terhindar dari bahaya. Yang ketiga, sujud syukur bisa dilakukan siang ataupun malam hari tergantung kita mendapatkan nikmat. Lalu apa saja syarat-syarat dari sujud syukur? Yang pertama, harus suci dari segala najis, baik dalam badan ataupun dalam pakaian, bahkan tempat yang akan dipakai sujud oleh kita. Yang kedua, tetap
Ini pada sujud pada sholat biasanya harus menutup aurat dan batasan-batasan aurat sudah dipahami bagi aurat laki-laki dan aurat perempuan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah, untuk kita yang jauh dari Ka'bah, kalau yang dekat dari Ka'bah itu menghadapnya ke Ka'bah. Yang selanjutnya, takbir dengan niat sujud syukur. Usolli sunatan, sujud syukri. Allahu Akbar. Lalu tak usah baca Fatihah, langsung saja sujud syukur. Yang selanjutnya membaca bacaan sujud syukur. Terus setelah membaca bacaan sujud syukur dan membaca salam. Lalu apakah faedahnya atau padilahnya atau keutamaan dan buah yang akan kita petik? Yang pertama, jiwa akan menjadi tenang. Yang kedua, sebagai tanda orang tersebut selalu teringat kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah, karena setiap jejak dan langkah kita tak luput dan tak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat itu tidak akan pernah terhitung. Yang ketiga, orang yang suka melaksanakan sujud syukur itu bersyukur berarti berterima kasih. Kalau berterima kasih, la in syakartum la azidannakum. Itu kata Allah. Kalau orang bersyukur, maka Allah akan menambah kebaikan. Nah, yang kedua, setelah kita mendalami sujud syukur, yang kedua itu ada sujud tilawah. Nah, boleh kita baca, diambil dari kata tilawah itu diambil dari kata talayatilu, tilawatan, artinya bacaan atau membaca. Jadi sujud ini dilakukan ketika mendengar bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran yang berisikan tentang sujud. Nah, berikut ini boleh kalian perhatikan, boleh kita cermati tentang hadis-hadis sujud tilawah. Oke, lanjut. Syarat-syarat sujud tilawah. Yang pertama, sama seperti halnya sujud pada biasanya menghadap kiblat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, suci dari hadas maupun najis, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, baik itu najis dalam diri kita ataupun dalam pakaian, termasuk dalam tempat yang akan dipakai sujud. Yang selanjutnya ketika mendengar atau membaca kalimat sajadah. Jadi ini boleh dilakukannya hanya ketika mendengar ayat sajadah saja. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berniat untuk melakukan sujud. Jadi setiap apapun langkah kita harus diawali dengan niatnya. Yang kedua, takbiratul ihram. Sama halnya seperti sholat biasa. Untuk niatnya sendiri, usolli sunatan, sujud tilawati. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud. Tak usah pakai baca-bacaan, langsung sujud saja. Tak usah baca Fatihah, langsung sujud dan membaca, ini dia, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, setelah itu mulai artinya kita cermati yang artinya aku sujud kepada Tuhan yang telah menjadikan dan membentuk aku dan telah membuatkan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan dan kekuatannya. Maha berkah Allah. Dialah sebaik-baiknya pencipta. Yang seterusnya langsung duduk mengucap salam. Tengok kanan dan tengok kiri seperti halnya akhir pada praktek sholat pada biasa, pada umum. Nah, berikut ini adalah sebahagian dari ayat-ayat yang terkait dengan ayat sajadah. Yang pertama, lihat, yang pertama dalam Al-Quran ada kata faqalu wa marrahmanu anasjudu. Nah, ketika mendengar anasjudu, maka disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, yang kedua boleh dibaca lagi innalladzina
Inda rabbika la yastakhbiruna an ibadihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Nah, ini banyak ayat-ayatnya yang ditulis di sini. Intinya ketika mendengar ayat sajdah yang artinya ada perintah atau kata-kata sujud, wasjud waqtarib. Seperti kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan ini masih banyak dalam Al-Quran. Lalu apakah faidah atau keunggulannya melaksanakan sujud tilawah? Ini boleh dibaca hadisnya, hanya sebagian kecil. Nah, orang yang membaca sujud tilawah, melakukan sujud tilawah itu ketika setan akan mendekati dirinya, maka setan menangis, menyingkir, menghilang, pergi, kabur. Nah, karena takut apa? Takut dengan orang yang melakukan sujud tilawah. Dan surga bagi orang yang melakukan sujud tilawah tersebut. Dan sedangkan Allah memberikan neraka bagi orang-orang atau bukan orang, bagi setan. Jadi antara setan yang orang melakukan sujud tilawah itu musuh. Kita kan pengen jadi musuhnya setan, betul gak? Nah, ini bagian sujud yang terakhir. Nah, yaitu sujud sahwi. Sahwun artinya itu lupa. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ada keraguan pada rakaat sholat atau bahagian-bahagian tertentu dalam sholat. Nah, untuk sujud sahwi ini dilakukan 2 kali seperti sujud pada umumnya. Kalau yang tadi 1 kali saja, kalau ini 2 kali. Nah, lalu bagaimana dan apa sebab-sebabnya melakukan sujud sahwi? Yang pertama, ketinggalan tasyahud awal, lupa tasyahud awal, tidak melaksanakan tasyahud awal, maka disunatkan melaksanakan sujud sahwi. Kapan dilakukan sujud sahwi? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, kelebihan rakaat yang harusnya 2 jadi 3, yang harusnya 3 jadi 4, ataupun kekurangan dan sebagainya. Yang keempat, yang ketiganya ragu-ragu dalam jumlahnya. Ini rakaat sholat itu sudah 3 atau 4 atau baru 2 atau 3, 2, 3 dan sebagainya. Ragu terus, maka di akhir nanti harus atau dianjurkan melakukan sujud sahwi. Yang keempat, kurang rakaat atau kelebihan rakaat. Nah, seperti yang tadi. Baik itu karena lupa ya. Ini karena lupa, karena sahwun artinya lupa. Nah, selanjutnya bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi itu? Yang pertama, sebelum membaca salam, ketika akhir waktu, bukan akhir waktu, akhir pada rakaat sholat, sholat apapun itu, yang pertama, sebelum salam atau setelah tasyahud akhir, takbir kembali, bukan mengangkat tangannya. Bukan mengangkat tangan dan mengucap niat kembali, tapi hanya takbir kembali. Allahu Akbar, kemudian sujud dan membaca 3 kali bacaan sujud sahwi. Yang mana bacaannya nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucap takbir. Sujud pertama baca bacaan sujud sahwi, langsung bangkit atau bangun di antara sujud 2. Yang selanjutnya takbir dan menuju melakukan sujud yang keduanya sama. Di sana juga membaca 3 kali bacaan sujud sahwi. Dan bangun dari sujud membaca takbir kembali. Nah, itu ketika masih di dalam sholat. Berarti masih di dalam sholat sebelum kita mengucapkan salam. Ketika sudah selesai mengucapkan salam, nah sujud sahwi itu pertama menghadap kiblat. Belum terlalu jauh kita dari tempat sholat, tapi sudah selesai sholat. Membaca mengarah kiblat, lalu takbir sambil membaca Allahu Akbar. Lalu sujud langsung. Tak usah baca Fatihah apa saja itu. Tak usah. Karena ini bukan sholat kembali, tapi kita hanya menambah sesuatu yang kita lupa dalam rakaat sholat. Langsung sujud membaca 3 kali sujud, membaca bacaan sujud sahwi. Yang kedua bangun sama, yang ketiga duduk antara sujud 2, yang keempat takbir melalui sujud takbir untuk menuju sujud yang kedua sama bacaannya 3 kali. Lalu bangun dan sesudah takbir membaca bacaan yang sujud tentang sujud sahwi,
lalu membaca salam. Salam kembali jadi assalamualaikum warahmatullahi as'alukal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika Nah, untuk bacaan sujud sahwi ini boleh kita baca. Subhana man la yanamu wa la yasu. Setiap kali sujud itu dibaca 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasu. 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 Lalu ikuti gerakan-gerakan seperti yang diarahkan tadi. Yang artinya Maha Suci Zat Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Yang lupa itu siapa? Kita. Nah, karena kita sudah sujud sahwi, menambah sesuatu yang lupa, dan alhamdulillah semuanya sudah tertambah. Setelah sujud, beres tinggal membaca salam. Begitu pula materi kita telah selesai, tinggal membaca salam. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.